Kak, jangan di kebun terus dong, sekali-sekali lihat pedesaannya gimana. Itu salah satu komen yang sering banget aku baca. Baiklah guys, kali ini aku bawa kalian keliling-keliling kampung dan cari apa aja yang bisa kita ambil ya. Sebenarnya ini juga salah satu janji aku tahun lalu yang gak sempat tercapai. Untung kalian gak ingat dan nagih-nagih ya guys. Karena emang sering banget aku baca komen, Kak pengen lihat nuansa pedesaannya juga dong, jangan di kebun terus. Dan di satu video aku sempat bilang nanti aku bikin keliling kampungnya sebelum pergantian tahun. Tahu-taunya ini udah bulan 2 aja guys, baru sempat aku buat. Tapi ini belum bisa keliling kampung ya guys, cuman ke beberapa sudut aja, bisa dibilang ke bagian tetangga. Dan kebetulan ini rumah kita juga nggak jauh dari pintu gerbang guys, nanti kita menuju ke sana. Setidaknya dari sini udah mewakili lah gimana nuansa pedesaan kita hari-hari guys. Aku berhenti dulu sejenak di sini karena ngelihat di dalam situ ada yang lagi panen buah. Kebetulan cuacanya lagi panas banget dan pengen makan rambutan guys. Kalau lagi musim buah di kampung nggak perlu jauh-jauh ke kebun, di pekarangan rumah atau di belakang rumah juga udah banyak bisa kita temui kayak gini guys. Ini rasanya manis dan dagingnya tebel banget. Kalau cuman buat makan sedikit gini dikasih gratis ya guys, tapi kalau kita mau ambil per kiloan itu bayar. Tapi yang pastinya nggak semahal yang ada di pasar. Dan lagi ini buahnya masih segar banget, baru petik langsung dari pokoknya. Rencananya nanti aku emang mau beli, tapi ini aku bawa sedikit dulu buat makan di perjalanan guys. Nah seperti yang aku cerita di awal, kalau rumah kita nggak terlalu jauh dari pintu gerbang desa, jadi langsung aja ini kita menuju ke sana guys. Seperti yang terlihat nih, kiri kanannya ada padi, pisang, terus ada buah-buah juga. Dan 90% jalanan di RT ku ini masih tanah guys, jadi berdebu banget kalau siang gini. Nah ini ada mobil yang lewat, beginilah rupa warga-warga yang kalau mau ke kota. Nah ini kita udah sampai gerbang, kebaca nggak tuh tulisannya ada di atas guys, itulah nama desa aku. Apa ada yang pernah mampir guys? Kalau mungkin ada yang jalan ke Kalimantan Utara, Malinau, cari aja namanya Desa Batu Kajang. Di sini salah satu makanan khasnya adalah payang, sambal legend yang aromanya menyengat tapi enak banget guys. Nah meskipun ini sama-sama buah rambutan dari yang pertama aku ambil, tapi ini rasanya agak beda guys. Ini juga koyakan tapi nggak semanis yang pertama, tapi lebih seger gitu guys. Aku suka yang masih ada asam manisnya gitu, nggak pure cuma rasa manisnya aja, nanti makannya kayak gula dong. Ini aku petiknya yang deket-deket aja yang bisa dijangkau sama tangan. Di atas sana tuh atau di atas pokoknya masih banyak banget. Dan di sini aku juga ketemu sama bapak ibu yang bawa durian sama elai guys. Ini dijual juga kalau kita mau ngambil, cuman kebetulan di rumah masih ada buah elai sama durian ya guys, jadi aku cuman ngambil rambutan dari yang tadi aku petik langsung di pokoknya. Lihat lagi nih yang di kresek hitam, aku angkut sekitar kayak 4 kilo atau 3 kilo gitu. Kebetulan kita di rumah tuh pecinta rambutan semua, jadi 5 kiloan tuh nggak lama habis ludes. Nah ini aku udah balik ke rumah. Sebenarnya di rumah kita ini juga banyak pohon rambutannya, cuman buahnya nggak terlalu bagus guys, jadi kebanyakan makan buah rambutan di musim buah. Kali ini aku ambil orang punya. Dan jujur aja ya guys, selama aku di kampung emang lebih banyaknya di kebun atau di ladang gitu, jadi jarang banget nekat bermalam di pondok angker lagi demi dapat durian yang banyak dan enak. Tapi jujur aja bela-belain jauh-jauh datang ke sini bukan cuma perkara nungguin durian jatuh ya guys. Ini dia alasan lainnya, udah lama banget gak ketemu mereka karena emang udah sibuk di kampungnya masing-masing. Mungkin kalian pernah lihat mereka dengan konten-kontennya juga, meskipun kelihatannya kita sering sama-sama, ini kita tinggal di kampung yang berbeda guys, dan jarang-jarang juga bisa ketemu. Aku pikir tadi aku udah paling lambat karena paling jauh juga, tapi ternyata ada satu yang belum nyampe juga guys, yaitu Ratu Tembiluk. Jadinya ini kita kayak reunian di bawah pohon duriannya Mak Pangeran ya. Meskipun pengalaman terakhir aku kesini cukup angker guys, semoga malam ini aman ya. Dari cuacanya sih kelihatan tenang, gak kayak sebelumnya hujan gemuruh badai. Meskipun justru itu yang buat duriannya banyak jatuh ya. Nah seperti yang terlihat di sini, meskipun namanya bermalam nunggu durian jatuh, bukan berarti kita diem ngelamun aja nunggu ada yang jatuh ya guys. Tapi kita mau masak-masak dulu. Salah satu yang wajib kalau udah ngumpul-ngumpul gini, apalagi kalau makan di kebun yang anget-anget gitu, paling nikmat guys. Ini bahannya kita bawa masing-masing, terserah apa aja, makanya kekumpul random gini. Jadi kayaknya paling enak ini mau dibakar aja guys. Selain simple, nggak perlu ngotorin banyak piring atau panci. Ini udah salah satu olahan masakan paling enak kalau udah di hutan. Oh ya, akhirnya teman kita yang satunya baru datang, dan kebetulan minggu ini dia ulang tahun guys. Baru sempat kita ucapin sekarang karena baru ketemu, makanya dia lumayan kaget. Berarti surprise kita berhasil, hahaha. Dan ini kita dibawain oleh-oleh. Sejujurnya guys, aku nggak bisa makan nih barang. Mau diolah, diracik sebagaimanapun tetap nggak bisa. Dan malam nih aku ditantang, katanya harus bisa makan. Lihat nih temanku satu ini, Mak Pangeran, dia paling doyan guys si tembiluk ini. Ya meskipun kita sama-sama Dayak, tapi kita miliki sup suku yang berbeda ya guys, dengan sedikit perbedaan makanan juga. Jadi kebetulan di suku aku sendiri nggak ada yang namanya makan tembiluk, karena bisa dibilang suku kami sendiri yaitu Dayaknya ada di hulu sungai guys. Nah, sementara tembiluk itu adanya di muara sungai atau di tempat yang ada pasang surut.
curug dekat laut gitu ya. Jadi wajarlah aku juga baru mengenalnya sekarang. Jadi kalau disuruh makan kayak aneh. Aku udah coba tapi tetap nggak bisa masuk. Cuman teman aku bilang malam ini dia udah racik sebaik mungkin, orang yang nggak suka sekalipun pasti bisa nelan. Jadi ini aku disuruh makan lagi guys. Apakah kira-kira akan berhasil? Sebenarnya ini bukan perkara racikan bumbunya guys. Aku udah coba kuahnya itu emang gurih enak. Tapi emang pikiranku udah kemana-mana aja ngeliat si bentukannya ini. Lihat tuh temenku seruput. Emang dia bilang ini makanan paling enak sih. Iyalah wajar karena dia udah biasa makan dari kecil. Sebenarnya ini tadi aku yang mau coba tapi aku kasih ke temenku lagi dan kayaknya aku harus cobanya yang kecil aja guys. Semoga bisa tertelan ya. 50 juta, 50 juta. Amin. Langsung telan. Langsung nih, jangan di ini. Ya, coba telan secara logika. Pikirkan banyak. Yaudah, mending kita lanjut masak yang enak-enak aja guys. Sudah mulai lapar juga. Ikuti part berikut. Jadi ketahuan kan siapa yang makannya paling rakus di sini. Biar dikata enak, tetap makannya harus pelan-pelan juga. Apalagi nih posisinya kita berada di pondok ladang yang ada di tengah hutan. Kata orang kalau udah menjelang malam gini banyak makhluk lain yang mulai mengawasi. Percaya kalian guys, itu kata orang zaman dulu ya. Meskipun kadang-kadang ya ada aja yang dengar suara aneh atau melihat penampakan langsung. Tapi selama itu bukan aku yang lihat, aku anggap semuanya baik-baik aja ya guys. Dan ini setelah sekian purnama, dari tadi kita ganti-gantian mengipas, akhirnya sate kita mateng juga. Bahkan ada yang hampir gosong. Jadi harus cepet-cepet aku angkat ini guys. Kakakku bilang gak enak nanti makannya kalau terlalu kering, apalagi kalau udah gosong. Dan yang paling aku gak suka kalau misalnya matengnya gak pas atau kelebihan, pasti orang terakhir yang jaga yang bakal diomelin. Pas banget di akhir-akhir aku lagi yang di sini dari tadi. Nah, selain si satenya di sini kita juga punya masakan bambu ya guys, dan persambalannya juga udah selesai diracik. Waktunya kita keluarin semua buat siap-siap makan. Pokoknya kalau udah di ladang gini, mau masak sesimpel apapun pasti terasa nikmat banget. Apalagi kalau udah ada masakan bambunya gini, udah paling cocok dan pas sama nuansa malam kita di pondok guys. Jujur ini salah satu hidangan masakan yang udah aku tunggu dari awal kita buka lahan di sini. Dan akhirnya baru kesampaian di musim panen ini guys. Dan untuk si rebungnya ini sendiri aku pikir bakal pahit langsung dimasak bambu gitu. Karena biasanya ini kita masaknya direbus dulu guys, buang air pertamanya, baru setelah itu kita rebus lagi atau kita tumis sesuai dengan olahan yang kita mau. Tapi ini tadi pas aku icip, serius guys, nggak ada rasa pahitnya sama sekali. Terus aromanya enak banget, sama halnya dengan si daging ini juga. Aku pikir bakal keras tapi ini lembut dan aromanya enak banget guys. Dan tau nggak, pas aku icip tadi sekilas langsung kayak ngebalin memori masa kecil aku guys. Rasanya tuh bener-bener mirip sama masakan-masakan yang sering dibuat sama nenek aku zaman dulu waktu beliau masih ada. Kok aku tiba-tiba rindu ya. Meskipun ini kita masih tinggalnya di pedesaan atau masih di tanah sendiri, tapi udah banyak banget masakan-masakan jadul zaman dulu yang udah jarang banget dibuat atau udah ditinggalin guys. Salah satunya ya hidangan-hidangan dalam bambu gini. Meskipun masak dalam bambu tuh kadang udah di mix sama bumbu yang macam-macam, jadi jarang banget nemu rasa yang kayak malam ini bener-bener hanya ada tambahan aroma bambu sama garamnya aja. Ditambah lagi nih kita makannya pakai beras baru guys, seperti yang aku cerita di part sebelumnya ya. Kalau ini salah satu hari pertama kita makan beras baru dari hasil ladang kita juga. Udah pasti rasanya sebungkus nasi aja nggak cukup sini. Mau hewan buas, hantu kuntilanak, genderuwo lewat juga nggak bakal peduli. Saking nikmatnya, apalagi si satenya ini guys, bumbunya pas banget. Oh ya guys, aku ada baca komen beberapa yang bilang, "Kak, emang padi bisa hidup di tanah kering kayak gitu?" Serius guys, ternyata ada dari kalian yang belum tahu yang namanya ladang gunung. Malah di sini orang jarang banget buat sawah loh. Rata-rata ya nanamnya ya padi gunung, dibilang padi gunung karena emang kita nanamnya ya di lahan kering. Bahkan emang yang pegunungan asli, nanjak gunung turun gitu ladangnya. Lihat guys, serius aku nggak sadar selama makan tadi ternyata di sampingku tuh udah kayak kesurupan ternyata. Ini satu alasan kenapa kita nggak boleh berhenti berladang meskipun udah punya padi berlumbung-lumbung guys. Nah ini pagi-pagi aku mau ke ladang dulu. Seperti yang kalian tahu kita baru selesai panen ya guys, tapi sebenarnya masih ada beberapa padi kita yang belum matang. Biasanya emang setiap tahun mama aku sengaja tanam jenis yang ini belakangan biar kita bisa panennya terakhir juga guys. Dan ini aku udah nyampe, seperti yang terlihat ini padinya udah setengah menguning juga ya guys. Langsung aja ini aku pilih-pilih yang sekiranya cukup buat kita panen hari ini. Ini aku masih pilih-pilih carinya yang emang setengah menguning karena di sini ada yang udah kematangan juga dan bahkan ada yang masih terlalu muda. Harus benar-benar teliti karena kalau salah-salah ngambil hidangan kita bisa-bisa nggak jadi guys. Sampai di sini pasti udah ada yang tahu juga ya kira-kira kita mau
ladang buat apa dari si padi ketan ini? Nah, seperti yang ku cerita di awal kan guys, ada alasan kenapa kita nggak boleh berhenti berladang meskipun udah punya banyak stok beras di rumah. Ada proses-proses dalam berladang itu sendiri yang udah menjadi tradisi turun-temurun kita di kampung yang kayaknya kalau dihilangkan tahun-tahun akan terlewatkan penuh dengan kekosongan atau ada yang kurang gitu guys. Seperti yang ku panen kali ini, padi ketan setengah mateng yang bakal kita olah jadi salah satu hidangan khas yang udah turun-temurun kita buat setiap tahunnya. Yang pastinya ini cuma bisa kita buat kalau menanam padi ya guys. Jadi kalau kita nggak berladang lagi ya mungkin hidangan satu ini bakal hilang, dan menurut aku itu sayang banget guys. Nah, ini aku panennya cukup segini aja, dan ternyata tadi mamaku juga ada petik jagung merah guys. Ini sejenis jagung ketan gitu. Udah mulai kebayang nih pengen aku masak apa nanti jagungnya di rumah. Nah, terus ini aku sempetin bantu bapakku bakar bekas jerami padi kita habis panen kemarin. Bisa dilihat semua area pondok sini udah selesai kita panen ya guys, dan rencananya habis ini bakal kita ganti tanam sayur. Nah, seperti yang terlihat di sini lagi musim kemarau guys, sampai air mancur kita tuh airnya kecil banget. Ada yang tahu nih kira-kira aku mau ngapain? Seperti yang sering aku cerita juga ya guys, kalau lagi musim kemarau enak banget nangkap ikan di sini. Dan ternyata tadi bapakku pasang bubu, disuruh aku cek sebelum balik ke rumah, dan pas aku angkat kelihatannya ikan yang masuk ini bervariasi guys. Ada kepiting, ada leleknya juga, terus ada ikan kecil-kecilnya juga tuh. Lumayan nih buat kita goreng sekali, bisa buat 2 porsi makan. Ya emang seperti inilah kira-kira kita memenuhi kebutuhan lauk pauk atau protein di kampung guys, dari hasil tangkapan, ngebolang, atau sesekali bisa beli juga kalau ada yang datang jual dari hasil buruannya. Karena seperti yang sering aku bilang juga ya, pasar sangat jauh dari kampung, jadi kita nggak bisa belanja terus ke pasar setiap hari seperti orang di kota. Oh yang nggak berasa ini udah siang aja, dari tadi pagi-pagi kita udah ke ladang, dan lanjut ini aku langsung pulang guys, mau masak apa yang kita dapat hari ini. Nah, ini nanti kita mau buat emping ketan, karena proses buatnya tuh agak panjang dan lama ya, jadi kayaknya kita harus isi energi dulu guys, cari yang bisa dimakan atau dimasak. Mungkin goreng ikan yang tadi dulu, terus rebus lalapan sayur dengan sambal udah cukup. Tapi di sini ada beberapa buah juga yang bisa kita cemil, lumayan bisa nambah energi juga. Berdua ini sirsaknya gede banget guys. Ini dia kondisi ladang kita setelah selesai panen padi dan berganti tanam sayur. Ini bahkan jerami-jerami padinya aja udah nggak kelihatan ya guys, habis ditebas sama mama bapak aku. Dan yang udah sering ikuti aku di ladang satu ini yang ada air mancur bambunya, pasti udah nggak asing juga sama buah satu ini yang sering aku petik kalau ke ladang. Bahkan sampai sekarang aku lihat buahnya ini masih jadi perdebatan loh, karena aku sebutnya ini srikaya dan banyak yang beranggapan kalau ini adalah sirsa. Terserah lah ya guys. Yang jelas aku perhatiin ini buahnya nggak pernah habis loh, setiap ke ladang ada aja yang mateng. Jadi menurut aku ini bisa jadi salah satu pilihan yang bagus kalau kalian mau tanam buah di pekarangan rumah gitu guys. Bisa berbuah sepanjang musim, dan menurut aku ini lebih enak dijadiin jus daripada sirsak. Kalau sirsak kan agak asem ya. Cuman ini habis petik kalau bisa langsung makan guys, kalau enggak warnanya bakal berubah agak hitam gitu. Nah, ini sebenarnya semenjak kita selesai panen padi aku udah nggak pernah mampir ke sini lagi guys, dan kaget ternyata udah ada beberapa sayur yang mamaku tanam. Salah satunya yang nggak pernah ketinggalan adalah si sawi pahit ini. Ini rencananya mama aku mau tanam beraneka ragam sayur lagi yang biasa kita konsumsi hari-hari buat stok kapan-kapan kita mau petik ya guys. Nah, kalau biasanya sistem ladang kita itu berpindah-pindah, selesai panen kita akan buka lahan di tempat lain lagi, dan bisa dibilang setelah sekitar 10 tahunan baru kita akan kembali ke ladang yang sama. Tapi untuk lahan kita yang ini berbeda ya guys, dan udah sering aku ceritain juga di video-video aku sebelumnya. Oh ya, kemarin banyak juga yang nanya, "Kak, ini lahannya pinjam atau kita bisa berladang di mana aja?" Nah, kebetulan untuk ladang kita yang ini baru dibeli tahun lalu sama pemilik aslinya. Karena kemarin kita lihat selain untuk berladang ini cocok banget untuk bertanam sayur karena lokasinya dekat banget dengan desa. Jadi kalau misalnya butuh sayur mendadak karena stok di rumah lagi habis, bisa bolak-balik dekat banget ke kebun ini guys. Makanya selesai panen padi di sini langsung bakal kita tanami dengan beraneka ragaman sayur lagi guys. Nggak bakal kita biarkan tumbuh jadi hutan rimba seperti lahan-lahan kita lainnya. Buat yang kemarin nanya apa di sini boleh berladang di mana aja, boleh asal kita yang punya lahannya. Karena semua hutan di area pedesaan itu udah ada pemiliknya ya guys. Dan boleh aja dipinjam untuk berladang atau berkebun gitu asal sepemiliknya izinin. Dan meskipun punya lahan masing-masing, tetap orang berladangnya di sini berkelompok ya guys. Biasanya di awal tuh udah janjian bakal buka ladang di mana, karena kalau kita berani buka lahan sendirian di tengah hutan, pasti ladang kita bakal ludes dimakan sama hama. Jadi kalau buka lahannya berkelompok dan deket-deket, biasanya hamanya tuh masih terkontrol, masih terjaga guys. Nah, begitulah kira-kira kami bercocok tanam di kampung guys. Apa ada yang mirip-mirip juga? Dan ini dia salah satu yang aku paling suka dalam proses berkebun guys, yaitu memetik hasilnya. Meskipun hasilnya belum seberapa, tapi senang aja liatnya pada subur dan ada yang bisa diambil kayak gini. Padahal ini rencananya tadi
kita mau sekalian masak di kebun aja karena masih banyak yang mau dibersihin. Bisa dilihat tadi tuh rumputnya udah tinggi-tinggi, tapi ternyata pancuran air kita rusak guys. Padahal pancuran bambunya kemarin juga baru kita ganti, mungkin kualitas bambunya kurang tua gitu makanya cepet rusak atau jabuk. Dan kalau nggak pakai pancuran itu airnya dangkal. Mungkin banyak yang gak setuju kalau aku bilang ini salah satu masakan terenak kita di kebun tahun ini guys, meskipun cuma dengan sayur liar seadanya ya. Nah ini masih lanjutan cerita kita di part sebelumnya, dimana di perjalanan ke kebun tadi aku memetik si sayur atau pakis hijau ini. Terus tadi kita juga ngambil genjer di rawa-rawa, dan yang paling seru lagi kita ketemu kodok guys, lumayan buat lauk kita di kebun hari ini. Oh ya guys, ini ada salah satu yang unik di sungai satu ini. Kalau kita udah nyuci per daging-dagingan, mau itu ayam, ikan, pasti ada aja kepiting yang mendekat kayak gini, tiba-tiba keluar dari persembunyiannya. Dan sebenarnya ini kepitingnya enak dimakan juga kalau kita sabar nungguin, bisa dapat banyak kayaknya. Tapi ini aku udah cukup sama lauk kodoknya guys, jadi kepitingnya pengen aku lepas aja. Ini bukan cuma satu yang mendekat tadi, kayak ada 4 gitu, tapi pas aku gerak kembali lagi ke lubang atau persembunyiannya gitu loh. Nah ini tadi kodoknya udah aku bersihin, kulit sama kepalanya aku buang karena setiap masak kodok banyak banget yang komen, kak kenapa kulitnya nggak dibuang. Jadi kali ini kita bikin sebersih mungkin, tinggal daging dan tulangnya guys. Udah aku perasin jeruk juga biar segar dan gak amis. Meskipun menurut aku daging kodok itu gak berbau ya, direbus pun udah enak loh, yang penting masaknya pas seger. Nah masih ada yang inget gak ada pondok kita di atas awan yang kalau menuju ke sana tuh nanjak banget. Jadi kalau kalian gak punya tulang dan kaki yang kuat, jangan coba-coba ikut ke sini. Jalannya udah bersahabat banget guys, karena kebetulan kita emang udah lama banget gak kesini, sampai aku bingung cari tungkunya tadi di mana ya. Bisa-bisa kita nggak masak ini, masa turun gunung lagi kan. Dan akhirnya nih kita ketemu guys. Tapi sebelum nyalain api nih aku mau istirahat dulu sejenak. Jadi kayak ginilah pemandangan kita di atas pondok. Makanya nih sering disebut pondok atas awan guys, karena emang posisi kita udah di atas kayu-kayu besar. Dan ini aku mau bunyiin gong, ternyata udah nggak berfungsi dengan baik guys. Coba lihat, ini udah tertutupi sama akar-akar liar. Dan kayaknya itu adikku udah mulai nyalain api. Cuaca hari ini panas banget. Coba ada tungku kita dalam pondok bakal lebih enak lagi. Oh ya, hari ini kebunnya mau dibersihin lagi karena rencana mau ditanami singkong sama jagung guys. Biasanya singkong di sini tuh subur banget. Kalau ini aku rasa masaknya gak perlu api dari bawah ya, karena cuaca hari ini tuh panas banget guys. Berasa mataharinya cuma sejengkal di atas kepala yang bisa bikin apapun mendidih. Untung angin di atas gunung ini kencang yang bikin hawanya agak adem dikit lah. Nah itu tadi kodoknya aku goreng bentar aja karena sebenarnya ini kita mau bikin rica-rica guys. Dan ternyata ini kita lupa bawa sutil. Mama aku belum nyampe-nyampe juga, padahal katanya tadi sebentar lagi nyusul. Jangan pula kita dikerjain ya, suruh bersihin kebun sendiri. Oh tidak akan pernah terjadi kalau sampai mamaku nggak datang. Selesai makan kenyang kita langsung pulang juga guys. Untung ini si batang singkongnya bisa ngebantu ya, meskipun kerjaannya nggak maksimal. Yang penting kita oseng-oseng tercampur sama bumbunya. Dan akhirnya ini dia udah mateng. Emang gak sia-sia sih masaknya dari tadi, penuh perjuangan. Ini aromanya enak banget loh guys. Udah gak sabar pengen icip. Ini kita hidangin dulu, terus abis ini kita mau tumis pakisnya juga. Ini dia salah satu yang paling aku suka kalau udah di ladang. Meskipun dari rumah bingung mau masak apa, tapi kalau udah sampai sini ada aja yang bisa kita kumpulin buat dimasak. Dan syukurnya lagi kalau udah di ladang gini, mau menu sesederhana apapun pasti makannya lahap guys. Kayaknya cuma numis si sawi pahit ini juga udah bisa ngabisin nasi segunung ya. Oh ya, aku sering baca di komen juga kalau banyak yang nyebut si sayur satu ini ensabi ya guys. Benar nggak penyebutanku? Dulu awal-awal aku benar-benar nggak suka sama si sawi pahit satu ini, tapi lama kelamaan kok aku jadi suka banget. Justru rasa pahit yang menjadi ciri khasnya nih yang bikin kita pengen nambah lagi. Jadi nggak heran kalau sayur satu ini salah satu yang wajib banget ditanam setiap orang berladang di kampung aku guys. Tapi sebenarnya kalau padi udah sebesar sekarang, tau udah jarang banget bisa nemu si sayur ensabi ini ya guys. Karena biasanya si sayur satu ini kita tanamnya di sela-sela padi waktu baru menugal, jadi padinya tuh belum besar. Oh ya, ini aku punya kulit batang juga yang udah dikeringkan dicampur sama sawinya, nanti itu bakal enak banget loh. Ini kita rendam dulu. Dan ini aku udah selesai nyuci sawinya. Jujur tadi aku nggak tahu kalau ternyata masih ada tersisa si sawi pahit di ladang kita. Ternyata ini mamaku bikin kebun kecil gitu di pinggir ladang guys. Dan buat yang mungkin nonton part sebelumnya, ini tadi aku habis nangguk berudu sama cari siput ya, karena awalnya tadi aku pikir mau sayur apa lagi ya di ladang hari ini. Dari rumah tadi cuma sempatnya bawa si jamur satu ini yang udah kita keringkan berapa bulan lalu. Ini setelah direndam jadi ngembang dan banyak gitu ya, dan penampakannya juga masih segar banget loh guys. Pokoknya ini dimasak apa aja aku suka. Nah selain si sawi pahitnya, ternyata di sini mamaku juga ngambil daun timun, cuman udah agak layu karena metiknya udah tadi pagi katanya. Dan ini ada sayur
sayur liar lainnya juga guys. Kalian ada yang pernah makan nggak? Di sini kami sebutnya balang, bisa ditumis, dibikin bening. Kalian lihat nih guys, daunnya tuh lebar banget kan. Biasanya si daunnya ini suka aku manfaatin buat ngebungkus-bungkus juga. Jadi inilah yang aku maksud guys. Dari rumah bingung nanti mau masak apa di ladang, pas udah sampai sini ternyata ada aja yang bisa kita petik atau ambil. Jadinya ini malah bingung mau masak yang mana. Karena rasanya ini juga kita udah lama nggak makan sawi pahit. Jadi rencananya ini aku mau numis atau masak sawinya guys. Sekalian ini kita ada bunga kecombrang juga beserta dengan umbut atau batang mudanya. Si kecombrangnya ini rencana pengen aku sambal. Kebetulan tadi ada kulat batangnya kan guys. Jadi kita campurin kayaknya bakal enak banget. Emang kalau udah masak di ladang gini aku suka bereksperimen sama menu guys. Tergantung dengan bahan yang tersedia. Suka aku campur-campurin meskipun kata mamaku itu nggak pernah dimasak campur. Tapi pas sudah dimasak lahap juga makannya. Nah ini aku mau numbuk sambal buat kecombrangnya dulu. Nggak cuma pakai cabai, ini kita juga pakai terasinya orang Dayak guys, atau yang biasa kita sebut payang. Ini payangnya baru aku ambil dari bambu, udah disimpan guys tahun lebih, makanya makin keras dan agak susah numbuknya guys. Tapi percayalah justru di situ kenikmatannya, makin lama disimpan makin mantap rasanya guys. Apalagi aromanya, petai, jengkol, nggak ada apa-apanya sih menurut aku dibandingkan si payang ini. Perbumbuannya udah beres, langsung aja ini kita lanjut masak. Tadi si kulit batangnya aku rebus dulu sebelum diolah lagi, sebenarnya nggak perlu gitu juga sih guys.